Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Mohon perhatian Anda. Suatu hari, di sebuah kamar, Ibtisama mengeluhkan rasa sakit pada ulu hatinya disertai dengan mual dan kembung. Lalu secara langsung dia menyimpulkan bahwa dia menderita penyakit asam lambung. Kedua orang tua Ibtisama ini heran melihat anaknya yang tidak seperti biasanya. Lalu Ibtisama pun menghampiri kedua orang tuanya dan meminta izin untuk ke apotik. Kedua orang tua Ibtisama ini meminta maaf karena tidak dapat mengantarkan anaknya. Aduh, kenapa ya? Bagian atas perut aku kok sakit? Sepertinya mual dan kembung gini. Jangan-jangan asam lambung aku naik. Anakmu kenapa? Kok tingkah lakunya aneh? Tidak seperti biasanya. Apakah dia sedang sakit? Tidak apa-apa, positif thinking dulu. Mungkin dia hanya masuk angin. Mah, Pah, perut bagian atas aku sakit. Aku juga mual kembung gitu. Sepertinya aku harus ke apotik untuk membeli obat asam lambung. Mama atau Papa bisa antar aku nggak? Aku, maaf, papa seperti tidak bisa. Karena ada meeting dadakan dari klien dan gak bisa ditinggal juga. Maaf sayang, Mama gak bisa nemenin kamu juga. Nenek kamu kan lagi sakit, jadi Mama harus nemenin. Kamu bisa kan pergi sendiri? Kuncinya ambil aja di atas meja Papa. Kamu hati-hati ya nak. Dengan rasa kecewanya itu, dia pun pergi ke apotik dan kemudian dia mengeluh. Apa sih? Orang tua aku selalu sibuk. Gak bisa gitu ngertiin dikit anaknya. Aku selalu dituntut mandiri. Saat di perjalanan, Ibtisama kebingungan untuk mencari apoteknya. Kemudian Ibtisama melihat ada tukang sapu di pinggir jalan dan kemudian dia bertanya kepada tukang sapu tersebut. Siang Pak, punten mau tanya, Bapak tahu nggak lokasi apotek Pelita Sehat? Apotek Pelita Sehat ya itu tuh ada di pusat kota Mbak, jadi dari sini Mbak lurus aja terus nanti di pentokan tuh belok kiri. Nah si apoteknya itu ada di sebelah kanan, iya di sampingnya toko serba ada, nanti ada pelangnya Pelita Sehat. Oke Pak, terima kasih banyak. Maaf mengganggu waktunya Pak. Tibalah Ibtisama di apotek Pelita Sehat. Ia bertemu dengan tukang parkir. Lalu ia menanyakan apakah di apotek tersebut ia bisa konsultasi. Siang Mas, mau tanya, apakah di apotek sini bisa konsultasi? Wah, saya kurang tahu sepertinya, Mbak. Soalnya saya di sini cuma parkir doang. Mungkin Mbak bisa langsung masuk saja ke dalam apotek untuk memastikannya. Kemudian Ibtisama masuk ke dalam apotek dan bertemu dengan resepsionis. Selamat datang di Apotek Pelita Sehat. Ada yang bisa kami bantu? Saya mengalami rasa nyeri di bagian atas perut. Kadang saya juga mual dan kembung. Apakah saya bisa berkonsultasi? Baik Mbak, untuk konsultasi di Apotek Pelita Sehat bisa. Untuk lebih lanjutnya, Mbak bisa langsung saja ke bagian apotekernya. Di sebelah sana Mbak. Baik Mbak, terima kasih. Ibtisama mendatangi bagian apoteker lalu menjelaskan gejala yang dialaminya. Setelah penjelasan dari Ibtisama tersebut, apoteker memberitahu bahwa ia menderita penyakit MAH, bukan asam lambung. Kemudian apoteker membawa Ibtisama ke ruang dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Siang Mbak, saya belakangan ini merasakan perut kembung, mual, dan disertai rasa sakit di bagian ulu hati. Sepertinya asam lambung saya naik. Apakah ada obat asam lambung? Baik Mbak, dari gejala yang telah Mbak sampaikan, menurut saya gejala tersebut bukanlah asam lambung, melainkan MAH ya Mbak. Karena memang MAH dan asam lambung ini sama-sama menyerang lambung, tapi penyakit ini berbeda. Nah, untuk memastikannya apakah Mbak
ingin melakukan pengecekan dengan dokter terlebih dahulu karena kebetulan hari ini jadwal dokternya sedang kosong. Boleh, Mbak. Akhirnya Ibtisama telah diperiksa di ruang dokter dan dokter pun menjelaskan hasilnya. Ya, pasien Ibtisama, berdasarkan hasil diagnosa saya, Anda mengalami penyakit MAH, dikarenakan peningkatan produksi asam lambung yang tinggi, sehingga menyebabkan dinding lambung tidak kuat menahan asam lambung. Dan ini saya catat resepnya, kemudian silakan Anda ke bagian apotek untuk lebih lanjut. Oh, baik dok. Terima kasih banyak. Kemudian Ibtisama kembali ke bagian apoteker untuk konsultasi lebih lanjut. Permisi Mbak, saya sudah didiagnosa oleh dokter bahwasannya saya menderita penyakit MAH. Dan ini resep yang diberikan oleh dokter Mbak. Mbak, tunggu sebentar ya, saya akan memberikan resep ini kepada asisten saya supaya asisten saya dapat mencari dan menyiapkan obat sesuai resep dokternya. Ada yang bisa saya bantu? Rahel, tolong kamu siapkan obat sesuai resep untuk pasien. Jangan sampai salah ya. Oke, baik. Saya segera kembali. Oke, baik Mbak. Selagi menunggu obatnya disiapkan, saya akan menjelaskan kembali ya tentang MAH supaya kedepannya Mbak dapat membedakan antara MAH dan asam lambung. Jadi, MAH itu terjadi karena asam lambung yang terlalu berlebihan sehingga lambung mengalami infeksi. Apabila Mbak merasa tidak nyaman pada perut silih berganti atau merasa tidak nyaman setelah makan sekitar 2-3 jam, itu merupakan gejala sakit MAH. Adapun solusi yang dapat saya berikan ya, sebaiknya Mbak lebih menjaga pola hidup sehat seperti menjaga pola makan dan berolahraga secara teratur. Lalu hindari juga cemas dan stres karena itu juga dapat memicu meningkatnya penyakit MAH tersebut. Baik, ini obatnya sudah jadi, Mbak. Sesuai dengan resep dokter dan sudah lengkap. Baik, terima kasih Rahel. Oh ya Mbak, ini obatnya diminum 3 kali sehari sesudah makan ya. Dan kalau bisa terapkan solusi yang telah saya berikan. Apakah ada pertanyaan mengenai penggunaan obat? Tidak, Bu. Terima kasih banyak atas sarannya. Baik Mbak, kalau begitu silahkan Mbak menuju ruang administrasi ya untuk pembayarannya. Terima kasih. Akhirnya Ibtisama pulang dengan membawa obat tersebut. Nah teman-teman, jadi pelajaran yang bisa kita ambil yaitu jangan mendiagnosa penyakit sendiri. Konsultasikan saja langsung ke dokter atau ke apoteker agar kita tidak salah pemahaman tentang penyakit yang kita alami. Untuk itu teman-teman, marilah kita menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat serta menjaga pola makan agar kita terhindar dari penyakit. Lebih baik mencegah daripada mengobati.